Saudara sekalian, sekarang kita akan mempelajari fidusia pada bagian yang kedua. Pembahasan fidusia pada bagian yang kedua ini, kita akan mempelajari fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Saya ingatkan kembali pada pembahasan fidusia pada bagian 1 bahwa pada mulanya jaminan fidusia ini lahir karena jurisprudensi, didasarkan pada kebutuhan praktek di masyarakat yang membutuhkan adanya jaminan baru atas benda bergerak selain gadi. Karena tuntutan praktek di dalam masyarakat, maka kemudian jurisprudensi di negeri Belanda pada tahun 1929 mengakui adanya penyerahan hak milik sebagai jaminan, sehingga kemudian melahirkan jaminan fidusia berdasarkan jurisprudensi. Jaminan fidusia menurut jurisprudensi ini bentuk perjanjiannya bebas, artinya bisa dibuat secara lisan atau dibuat secara tertulis. Juga tidak ada aturan atau tidak ada kewajiban untuk dilakukan pendaftaran. Memang tidak ada pendaftaran jaminan fidusia, belum diatur. Objeknya benda bergerak khususnya, ataupun benda-benda dalam perdagangan. Dan penyerahan benda fidusia dilakukan secara constitutum possessorium, yaitu penyerahan benda yang diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik, sedangkan secara fisik benda itu tetap dalam kekuasaan pihak yang menyerahkan. Jaminan fidusia sebagaimana lahir dari jurisprudensi memuat beberapa kelemahan-kelemahan, di antaranya tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga. Karena apa? Tidak ada pencatatan tentang adanya penjaminan berdasarkan fidusia ini. Yang kedua, pihak ketiga juga tidak mengetahui apakah suatu benda sedang dijadikan jaminan fidusia ataukah tidak. Hal ini terkait apabila pihak ketiga mendapatkan peralihan hak atas barang tersebut, sedangkan barang itu sedang dijadikan jaminan fidusia. Selanjutnya, jaminan fidusia ini yang lahir berdasarkan jurisprudensi tidak memiliki sarana melakukan eksekusi. Tidak ada aturan mengenai bagaimana melakukan eksekusi, sehingga para kreditur untuk mengajukan eksekusi berdasarkan jaminan fidusia tetap harus mengajukan gugatan ke pengadilan, tidak bisa langsung melakukan eksekusi objek fidusia. Yang ketiga, ada kemungkinan debitur dengan mudah menyalahgunakan penguasaan objek fidusia. Ini beberapa kelemahan jaminan dalam yang lahir dari jurisprudensi. Nah, untuk mengantisipasi dan untuk meningkatkan perlindungan atau kepastian hukum bagi para pihak, juga kepada pihak ketiga, maka kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Secara umum dapat kita sebutkan bahwa untuk membuat jaminan fidusia ini bentuknya merupakan perjanjian formil. Artinya perjanjian yang langkah-langkahnya, prosedurnya semuanya diatur oleh undang-undang. Perjanjian, kata perjanjian di sini
adalah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam buku 2, artinya merupakan perjanjian kebendaan, bukan perjanjian sebagaimana diatur dalam buku 3 yang bersifat perjanjian obligatur. Di sini perjanjian di sini dalam fidusia merupakan perjanjian kebendaan, perjanjian yang melahirkan hak-hak kebendaan. Dalam hal ini adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu jaminan fidusia. Untuk membuat perjanjian fidusia ini harus dibuat dengan membuat akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia. Di dalam akte jaminan fidusia harus memuat 5 hal pokok atau 5 hal wajib untuk memenuhi asas spesialitas. 5 hal itu diantaranya merupakan para pihak, debitur, kreditur, debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia, lalu uraian mengenai utangnya, uraian mengenai objeknya, lalu ada uraian mengenai nilai tanggungan dan uraian mengenai taksiran harga jual objek fidusia. 5 hal itu harus disebutkan secara jelas, terinci, dan pasti dengan tujuan untuk memenuhi asas spesialitas. Selanjutnya, benda yang dijadikan objek fidusia itu harus didaftarkan. Pendaftarannya dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Tujuan pendaftaran adalah untuk memenuhi asas publisitas. Nah, selanjutnya sebagai bukti lahirnya fidusia, kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan yang namanya sertifikat jaminan fidusia, di mana dalam sertifikat ini diberi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial, bisa dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wan prestasi. Selanjutnya kita bicarakan tentang pengertian fidusia. Mengenai pengertian fidusia dan jaminan fidusia disebutkan di dalam pasal 1, angka 1 dan angka 2. Yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi fidusia merupakan satu tindakan mengalihkan hak milik atas suatu benda. Yang dialihkan adalah hak miliknya, bukan fisik bendanya. Nah, sedangkan fisik bendanya tetap ada pada pihak yang menyerahkan benda tersebut. Sehingga dikatakan dalam fidusia ini termasuk kelompok jaminan kebendaan yang tidak diikuti dengan penguasaan benda, karena bendanya secara fisik tetap dalam kekuasaan pemberi fidusia. Yang diserahkan adalah hak milik atas benda jaminan tersebut. Pada angka 2 diberikan penjelasan mengenai apa yang dinamakan jaminan fidusia. Apa itu jaminan fidusia? Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dan seterusnya, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan
bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Yang pertama, di dalam pengertian ini disebutkan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak, baik bertubuh, bergerak berwujud, ataupun yang tidak berwujud. Nanti akan dijabarkan lagi di dalam pasal-pasal berikutnya. Yang utama, jaminan fidusia ini tertuju pada benda bergerak. Benda bergerak ini baik yang berwujud atau tidak berwujud, atau juga ada yang menyebut benda yang bertubuh atau tidak bertubuh. Selanjutnya disebutkan dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tak dapat dibebani hak tanggungan. Ini merupakan satu bentuk pengecualian. Kata benda tidak bergerak ini tidak bisa diartikan benda tidak bergerak secara umum, tetapi benda tidak bergerak yang menyebut secara khusus, yaitu bangunan terhadap suatu bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud kata bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan di sini maksudnya adalah bagian-bagian dari rumah susun. Dalam suatu rumah susun adalah suatu bangunan rumah yang besar yang terdiri dari berbagai petak-petak rumah. Sehingga kalau untuk penjaminan hak tanggungan ini akan mengalami kesulitan karena hak tanahnya adalah milik bersama atau milik pemerintah. Sedangkan yang menjadi miliknya pemilik hanyalah bagian atau petak dari suatu bangunan. Nah, atas bangunan seperti ini difasilitasi oleh jaminan fidusia dapat dijaminkan dengan fidusia. Oleh karena itu, kalau ada seseorang mengatakan bahwa jaminan fidusia adalah objeknya adalah benda bergerak dan tidak bergerak, titik seperti itu, ini salah besar, ya. Yang utama jaminan fidusia objeknya benda bergerak. Kalau ada benda bergerak tertentu yang bisa dijadikan objek jaminan fidusia, itu merupakan pengecualian, yaitu maksudnya di sini adalah petak-petak dari bagian dari rumah susun. Sekali lagi, jangan sampai mahasiswa atau siapapun yang mempelajari fidusia mengatakan bahwa jaminan fidusia objeknya benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ini suatu kekeliruan, ya. Kata benda tidak bergerak di sini hanya suatu bentuk pengecualian, memfasilitasi suatu bangunan tertentu yang karena posisinya sangat kesulit untuk dilakukan pembebanan menggunakan hak tanggungan. Objek fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Lalu ada kata-kata sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Ini menunjukkan jaminan fidusia bersifat asesor. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat asesor yang diadakan semata-mata untuk menjamin pemenuhan suatu tagihan tertentu yang berasal dari perjanjian pokok. Selanjutnya, jaminan fidusia ini memberikan kedudukan kepada kreditur penerima fidusia menjadi kreditur preferen, kreditur yang didahulukan atau diutamakan dibandingkan kreditur lainnya. Kreditur lainnya di sini adalah kreditur konkuren. Selanjutnya, kalau pada pembahasan fidusia bagian 1 pernah kita tayangkan tentang bentuk akta fidusia. Bentuk akta fidusia model lama, yaitu fidusia yang lahir berdasarkan jurisprudensi. Di sana selalu ada kata-kata di satu sisi pemberi fidusia menyerahkan hak milik atas dasar kepercayaan, yang kemudian
diikuti dengan penyerahan kedua dari penerima fidusia kepada pemberi fidusia berupa penyerahan pinjam pakai. Nah, karena di dalam undang-undang fidusia ini pengertian fidusia sudah dijelaskan di dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 2 mengenai jaminan fidusia. Apa itu makna fidusia? Yaitu penyerahan hak milik tetapi bendanya secara fisik tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia. Oleh karena itu di dalam akta jaminan fidusia sudah lagi tidak disebutkan adanya penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, lalu juga penyerahan pinjam pakai sudah tidak disebutkan. Tapi cukup hanya dikatakan bahwa dengan ini para pihak pertama yang bertindak selaku pemberi fidusia dengan ini memberikan jaminan fidusia. Kata memberikan jaminan fidusia ini artinya menyerahkan hak milik. Selanjutnya ada kata-kata bahwa dengan ini para pihak, yaitu pihak kedua yang bertindak selaku penerima fidusia, menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia. Artinya kata menerima jaminan fidusia ini dia menerima penyerahan hak milik sekaligus dia menyerahkan hak pakainya atas benda jaminan itu kepada pemberi fidusia. Para pihak di dalam jaminan fidusia, satu pihak dinamakan penerima fidusia atau kreditur penerima fidusia. Sedangkan pihak yang kedua dinamakan pemberi fidusia. Pemberi fidusia ini bisa debitur sendiri sebagai debitur pemberi fidusia atau pihak ketiga pemberi fidusia. Setelah adanya penyerahan benda fidusia dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia dalam arti penyerahan hak milik, maka kedudukan para pihak berubah. Penerima fidusia sekarang menjadi pemegang hak milik. Ya, penerima fidusia berkedudukan menjadi pemegang hak milik, sedangkan pemberi fidusia menjadi pemegang hak pakai atau peminjam pakai. Kewenangannya hanya memanfaatkan kegunaan benda fidusia. Dia, pemberi fidusia, menjadi kehilangan hak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum layaknya seorang pemilik. Pemberi fidusia menjadi kehilangan kewenangan bertindak bebas atas benda jaminan fidusia karena dia bukan lagi sebagai pemilik. Dia tidak bisa menjual barang itu dan juga tidak bisa menjaminkan lagi benda itu kepada orang lain. Ini makna penyerahan hak milik dalam fidusia. Tujuannya adalah mencabut atau mengurangi kewenangan bertindaknya seorang pemilik. Dengan adanya penyerahan hak milik kepada penerima fidusia, maka debitur pemberi fidusia kehilangan kewenangan bertindak sebagai seorang pemilik, yaitu tidak dapat melakukan tindakan-tindakan kepemilikan. Di antaranya tindakan untuk menjual, menukarkan, menghibahkan, ataupun tindakan menjaminkan kembali objek jaminan fidusia. Kewenangannya hanyalah memanfaatkan kegunaan objek fidusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembebanan fidusia. Bagaimana melakukan pembebanan jaminan fidusia. Diatur dalam pasal 4 bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang pertama, pasal ini menyebutkan atau menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat
asesor. Sekali lagi, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian asesor. Dari apa? Dari perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya seperti apa? Adalah semua perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Artinya yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia meliputi semua perjanjian obligatur, perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Jadi sebelum lahirnya jaminan fidusia harus lahir dulu perjanjian pokok yang akan dijamin dengan fidusia. Pada umumnya di dalam perjanjian pokok itu nanti para pihak memperjanjikan adanya kesepakatan bahwa perjanjian pokok itu akan dijamin dengan fidusia. Kalau di dalam gadi ataupun di dalam hak tanggungan itu disebutkan bahwa di dalam perjanjian pokok para pihak memperjanjikan akan menjamin perjanjian pokok itu dengan perjanjian jaminan tertentu, misalkan gadi ataupun hak tanggungan. Sedangkan di dalam fidusia tidak disebutkan. Tapi harus diartikan, harus ditafsirkan, harus dipahami bahwa di dalam perjanjian pokok ini para pihak memang menghendaki atau mengikatkan diri untuk menjamin perjanjian pokok itu dengan suatu jaminan fidusia. Selanjutnya, untuk melakukan penjaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Dalam hal ini membuat yang namanya akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia. Kalau dalam hipotek namanya akta hipotek. Kalau dalam hak tanggungan namanya akta pemberian hak tanggungan. Di dalam fidusia namanya akta jaminan fidusia. Jadi prosedur formalnya untuk membuat jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris berupa akta jaminan fidusia. Ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di dalam akta jaminan fidusia harus mencantumkan 5 hal. Ini yang merupakan isi yang wajib harus dicantumkan. Pertama, identitas pemberi dan penerima fidusia, identitas para pihak. Yang kedua, data mengenai perjanjian pokok. Perjanjiannya ini perjanjian apa? Lalu nilai terutang, nilai utangnya berapa? Yang ketiga, uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang keempat, nilai penjaminan. Dan yang kelima, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang pertama mudah dipahami, yang kedua jelas, yang ketiga jelas juga. Misalkan yang ketiga uraian benda, kalau benda itu berupa kendaraan bermotor harus dijelaskan nomor polisinya berapa, mungkin nomor rangka, mungkin nomor mesinnya, warnanya, cc-nya dan sebagainya. Bendanya harus disebutkan secara jelas, terinci. Yang kelima, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini menunjukkan nilai taksiran harga jual objek fidusia. Itu mudah dipahami. Yang perlu mendapatkan penekanan adalah apa yang dinamakan nilai penjaminan. Nilai penjaminan di sini maksudnya adalah beban jaminan yang diletakkan, diikatkan pada objek fidusia. Jadi misalkan benda jaminannya nilainya 50 juta misalkan ya, benda jaminan nilainya 50 juta, utangnya 30 juta.
nilai penjaminannya misalkan 35 juta. Artinya benda jaminan yang harganya 50 juta dipasang beban jaminan sebesar 35 juta, sedangkan utangnya debitur sebesar 30 juta. Jadi nilai penjaminan menunjukkan besarnya beban jaminan yang membebani objek jaminan fidusia. Sekaligus tujuan penentuan nilai penjaminan adalah membatasi sampai berapa besar batas maksimal seorang kreditur memiliki hak preferen atas hasil penjualan objek jaminan. Hak preferennya seorang kreditur penerima fidusia hanya sampai sebesar nilai penjaminan. Nilai penjaminan ini adanya di dalam fidusia. Kalau di dalam hak tanggungan namanya nilai tanggungan. Dalam hipotek namanya nilai jaminan. Ketiganya ini walaupun istilahnya sedikit berbeda, maksudnya adalah sama. Ya, hanya berbeda istilah tapi hakikatnya sama. Tujuan dicantumkannya 5 hal ini adalah untuk memenuhi asas spesialitas, ketertentuan, kepastian hukum, hal-hal yang terkait dengan jaminan fidusia. Selanjutnya kita bicarakan mengenai utang yang dijamin dengan fidusia. Utang seperti apa yang bisa dijamin dengan fidusia? Ini disebutkan di dalam pasal 7. Dikatakan utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa yang pertama, utang yang telah ada. Yang kedua, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Dan yang ketiga, utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya. Yang pertama yang dimaksud dengan utang yang telah ada, itu artinya ada perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang telah lahir, yang telah timbul perikatan. Artinya utang itu telah lahir, artinya telah lahir, telah dilaksanakan prestasinya. Yang namanya perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam ini merupakan perjanjian yang bersifat real. Perjanjian real adalah perjanjian yang baru lahir apabila objek jaminan telah diserahkan kepada pihak yang berhak. Objek perjanjian telah diserahkan. Orang pinjam uang, orang mengajukan perjanjian pinjam meminjam. Setelah barang itu diserahkan, objek perjanjian diserahkan, barulah lahir perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam. Jadi yang dimaksud utang yang telah ada artinya telah lahir perikatan. Objek perjanjian telah diserahkan. Yang kedua yang dinamakan utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Fidusia juga dapat digunakan untuk menjamin utang yang akan timbul di kemudian hari. Artinya sekarang belum terutang, tapi utangnya itu baru akan terjadi nanti, tapi sekarang sudah diperjanjikan. Diperjanjikan juga jumlahnya pun sudah ditentukan. Sudah diperjanjikan bahwa kreditur seseorang akan memberikan pinjaman kepada orang lain sejumlah tertentu yang sudah diperjanjikan, tetapi belum lahir karena objeknya belum diserahkan. Bisa juga utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan. Artinya ini sudah diperjanjikan, tetapi besar kecilnya terutangnya seorang debitur ini tidak fix, tidak tertentu.
artinya bisa berubah-ubah. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya, maksudnya adalah yang paling sering muncul adalah kredit rekening koran. Yang dimaksud kredit rekening koran adalah fasilitas kredit yang hanya ditentukan batas maksimal pengambilan oleh seorang debitur, seorang peminjam. Kapan dia itu mengambil uang tersebut menurut kebutuhannya. Ya, jadi ini biasanya kredit-kredit yang diberikan kepada para pengusaha, para pelaku bisnis, kredit rekening koran. Besar kecilnya utangnya debitur bervariasi tiap hari karena ini dihitung neraca harian. Bunganya pun juga bunga harian. Jadi nanti akan diketahui besarnya utangnya debitur adalah pada saat dilakukan eksekusi atau pada akhir jatuh temponya. Jadi ini jaminan utang yang dijamin dengan fidusia. Selanjutnya ada ketentuan pasal 8. Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia. Perhatikan pasal ini. Pasal ini sering menimbulkan salah pengertian di antara para orang-orang yang mempelajari jaminan fidusia, khususnya para mahasiswa. Ya. Kalau kita hanya membaca ketentuan pasal 8, di sini dikatakan jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia. Sering diartikan bahwa jaminan fidusia dapat dijaminkan ulang berkali-kali. Ini suatu kesalahan yang fatal. Ini sayangnya pembentuk undang-undang juga dalam menyusun pasal ini pasal yang tanggung. Pasal ini bisa memberikan satu persepsi yang salah. Kenapa tidak disusun secara rinci sekaligus? Untuk memahami ketentuan pasal 8 harus dilihat penjelasan pasal 8. Yang dimaksud bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia, ini disebutkan di dalam penjelasan pasal 8 hanya dalam konteks perjanjian kredit konsorsium. Artinya perjanjian kredit yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur. Tetapi dibuat atau dituangkan dalam satu akta jaminan fidusia. Jadi tidak ada fidusia ulang di sini, ya. Tidak ada fidusia ulang karena fidusia ini lahir atau diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik. Maka setelah debitur atau pemberi fidusia menyerahkan hak miliknya kepada kreditur, dia sudah tidak berhak menjaminkan lagi benda itu. Maka tidak ada istilah fidusia ulang. Kata dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia, ini maksudnya adalah bisa juga satu jaminan fidusia, satu akta fidusia, tapi menjamin lebih dari satu kreditur. Ya, sekali lagi, satu akta jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu krediturnya, tetapi akta jaminannya satu. Inilah yang dinamakan kredit konsorsium. Artinya beberapa orang kreditur memberikan suatu fasilitas kredit kepada seorang debitur. Sekali lagi, jangan sampai mahasiswa keliru memahami pasal 8. Di sini tidak ada yang namanya fidusia ulang.